Saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu dengan nama yang tepat kalau kita belum ada administrasinya. Sampai hari ini di tim nasional senior ada 2-3 nama, di U17 ada 1-2 nama, di U20 ada 3 nama. Jadi itu yang kita tahu. Dan itu pun kita harus bicara kepada pemerintah, baik dari Pak Menpora dan juga Pak Supratman, untuk memastikan ini semua sesuai dengan aturan negara kita. Satu ya, naturalisasi itu ada 2. Ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa. Yang kita lakukan terhadap 2 pemain yang kemarin, yang di Komisi 3 itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Ini programnya Presiden. Karena itu kita melakukan gerakan cepat atas permintaan teman-teman dari PSSI. Ya. Erick Thohir ambil sikap tegas. Timnas Indonesia evaluasi besar Songsong round 4, 3 pemain naturalisasi baru disiapkan. Erick Thohir akan evaluasi Timnas Indonesia usai kalah telak dari Jepang, pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda benar-benar memetik pelajaran berharga. Pasalnya di laga tersebut harus mengakui kalau semua pemain tidak perform terbaiknya. Terlebih keputusan Patrick Kluivert yang terlalu frontal untuk melakukan rotasi para pemain. Selain itu penurunan stamina para pemain Timnas Indonesia dalam 2 match terakhir juga tak luput dari sorotan, karena harus diakui, sebelumnya para punggawa Garuda mampu bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit di lapangan. Sebuah hal yang tentu saja membuat Ketua PSSI Erick Thohir cukup kecewa, dan akan melakukan evaluasi demi bisa bersaing di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Selain melakukan evaluasi, Erick Thohir juga masih mengupayakan untuk mencari pemain keturunan baru. 3 nama sudah dipersiapkan Erick Thohir, dan diupayakan bisa bergabung sebelum FIFA Matchday bulan September mendatang. Dalam hal di atas lapangan, perjuangan telah ditunjukkan, keringat telah ditumpahkan dan hati telah diberikan sepenuhnya di lapangan. Namun ketika peluit panjang berbunyi skor di papan tidak berpihak pada Timnas Indonesia, dan kekalahan ini memang terasa pahit tetapi bukan berarti akhir dari segalanya. Sekali lagi kualitas Jepang masih di atas skuad Garuda, meski mereka memakai pemain lapis kedua sekalipun. Jepang menunjukkan bagaimana seharusnya tim yang rutin bermain di Piala Dunia, bahkan di laga tersebut 1 shot pun benar-benar tidak dikasih oleh para pemain Samurai Biru. Bayangkan saja, kalau Emil Audero tidak melakukan beberapa penyelamatan, bisa-bisa lebih dari 6 gol yang masuk ke gawang Timnas Indonesia. Sementara itu dalam kekalahan ini sebuah tanggung jawab besar yang telah dipegang secara penuh oleh Erick Thohir memang menjadi sorotan. Beliau mengambil sebuah keputusan berani yang akhirnya justru menyerang melalui dirinya. Namun sekali lagi kekalahan ini tak serta-merta atas semua kesalahan yang ditujukan ke Ketua PSSI. Karena sebelum semua terlambat, Indonesia harus segera berbenah, karena keberhasilan lolos ke babak round 4 membuat peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sehingga Indonesia tidak harus segera larut dalam kesedihan ini, dan harus bangkit untuk menatap laga selanjutnya yang sudah menanti. Tentu dalam hal ini suka tidak suka penambahan skuad berkualitas, tapi harus diupayakan. Apalagi ada kesempatan uji coba di bulan September, sehingga harapannya pemain baru yang masuk paling tidak bisa adaptasi sebelum siap tempur di round 4. Menurut berbagai sumber setidaknya ada 3 pemain baru yang sudah disiapkan Erick Thohir untuk dinaturalisasi. Pertama Miliano Jonathans, lalu Pascal Struck dan juga Mauro Zelstra yang dikabarkan sudah mengurus berkas dan tinggal melakukan sumpah WNI saja. Bergabungnya pemain-pemain di atas, bisa membuat sang pelatih memaksimalkan skuad yang ada, karena semakin banyak pemain berkualitas maka akan membuat pelatih tak kebingungan menyusun strategi.
terutama jika ada pemain yang cedera atau terkendala masalah lainnya. Sebelum membantai timnas Indonesia dengan skor 6-0, Jepang yang merupakan langganan Piala Dunia dan berhasil mencetak rekor luar biasa selama babak round 3 berlangsung. Di mana anak asuh Hajime Moriyasu itu mencatatkan rekor sebagai tim Asia pertama yang memastikan lolos Piala Dunia 2026 usai tak terkalahkan dalam 8 pertandingan beruntun. Namun bukan itu pelajaran pentingnya, melainkan ada sebuah cerita yang mengharukan dari Hajime Moriyasu. Bahkan juru taktik berusia 58 tahun itu menitikan air mata setelah kemenangan tersebut. Mengutip dari media Jepang, Nikkan Sport, prestasi Hajime Moriyasu ini ternyata buah hasil dari janjinya sebelumnya. Hajime Moriyasu yang awalnya mau disingkirkan karena dinilai sudah tidak pantas setelah gagal memenuhi ekspektasi usai gagal membawa Jepang juara Piala Asia pada 2024 usai kalah dari Iran di perempat final. Ini jelas mempermalukan harga diri Jepang sebagai King Asia, dan kandidat pelatih asing pun tadinya hampir mengganti Hajime Moriyasu. Namun pihak Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, pada akhirnya memutuskan untuk mempertahankan posisi Hajime Moriyasu. Mengingat ketika itu jarak Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya sebulan saja, dan siapa sangka di bawah Hajime Moriyasu, Jepang benar-benar bagaikan monster yang mengamuk. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert berpeluang besar memanggil tambahan 4 pemain naturalisasi jelang bergulirnya babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya tensi persaingan di fase lanjutan turnamen tersebut. Timnas Indonesia sebelumnya berhasil melangkah ke babak keempat setelah mengamankan posisi 4 besar di klasemen akhir grup C pada babak ketiga. Di fase berikutnya, skuad Garuda akan bersaing dengan 5 negara kuat lainnya, yakni Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab UEA, Irak, dan Oman. 6 negara tersebut akan dibagi menjadi 2 grup. Hanya juara grup yang berhak langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up grup masih memiliki peluang melalui jalur playoff. Melihat ketatnya kompetisi yang akan dihadapi, tidak tertutup kemungkinan Patrick Kluivert akan memperkuat skuadnya dengan memanggil pemain tambahan dari kalangan diaspora. Dengan materi pemain saat ini, timnas Indonesia dinilai masih belum tampil konsisten. Kekalahan telak 0-6 dari Jepang di laga terakhir grup C menjadi bukti bahwa tim masih perlu peningkatan di berbagai sektor.